Udah sayang, istirahat dulu. Ini Mas bawain es buah buat buka puasa nanti. Kamu dari pagi belum berhenti pegang HP. Sebentar Mas, tanggung. Ini lagi bales komentar orang nanya simulasi kredit. Sayang kalau nggak cepet dibales. Nanti mereka malah tanya ke showroom sebelah. Ya udah, yang penting jangan sampai terlalu capek. Tenang aja, nanti Mas tetap kasih THR buat kamu. Bisa buat nambah-nambah belanja baju lebaran atau perhiasan yang kamu incar kemarin. Mita mah gampang Mas. Yang penting urusan kita sama pihak leasing beres semua, target bulan ini tembus, dan kita bisa kasih THR buat Yono. Itu dulu yang utama. Masalahnya itu, Mit. Pertengahan Ramadan tapi unit kita masih anteng di sini. Padahal biasanya tanggal segini orang udah rame cari mobil buat mudik. Showroom kita sepi banget tahun ini. Apa cara posting Mita kurang menarik ya? Atau fotonya kurang banyak? Padahal Mita udah coba sebarin ke semua grup. Mungkin orang sekarang udah bosen lihat foto doang. Nanti Mas coba ngobrol deh sama Yono. Gimana bagusnya biar showroom kita ini rame lagi sebelum lebaran. Yuk kita siap-siap buka dulu. Ku yang lama di sini, menjagamu tak patah hati. Sedia aku sebelum hujan. Gimana Yon? Ada yang nanya unit lagi nggak di WA? Kok showroom kita makin hari makin sepi aja ya? Padahal bentar lagi lebaran. Ya gitu teh bos, masih sepi. Orang sekarang udah jarang lihat foto di grup Facebook. Sekarang zamannya video pendek bos. Nih ndelok dulu. Lihat deh bos, konten joget-joget begini yang lagi viral. Langsung rame yang nanya harga. Coba kalau Mbak Mita mau begini, pasti showroom kita langsung meledak, mesti rame bos. Mita? Ah, nggak mungkin dia mau Yon. Kamu tahu sendiri kan Mita orangnya gimana? Dia pemalu. Mana bakalan mau joget-joget depan kamera begitu? Ya udah, kalau Mbak Mita ndak mau pun jangan dipaksa, bos. Tapi saya ada kenalan nih yang biasa bikin konten video promosi kayak gini. Gimana kalau kita coba panggil dia aja buat bantu? Ya udah, kalau emang ada orangnya, coba aja panggil dulu. Yang penting showroom kita rame lagi sebelum lebaran. Pusing saya, lihat unit gak gerak-gerak gini. Coba lihat deh, Mit. Video kayak gini lagi viral banget di sosmed. Penontonnya jutaan, terus yang nanya harga di kolom komentar juga rame banget. Aduh, kok jogetnya gitu banget sih Mas? Emang orang sekarang kalau mau beli mobil harus lihat yang beginian dulu ya? Ya gitu deh zamannya sekarang sayang. Kata Yono, showroom sebelah langsung ludes unitnya gara-gara konten begini. Makanya Mas kepikiran, apa kamu mau coba bikin video kayak gini juga di depan unit kita? Ah, Mas beneran nyuruh aku begini? Joget-joget nggak jelas depan kamera begitu? Bukan joget yang gimana-gimana, Mit. Maksud aku, biar konten kita ada variasinya. Nggak cuma foto doang. Kan kalau viral, showroom kita jadi makin dikenal orang. Mas, aku ini istri kamu loh. Memangnya kamu nggak malu lihat istri sendiri dipajang-pajang sambil joget begitu buat ditonton orang se-Indonesia? Loh, kok mikirnya ke situ? Mas kan cuma pengen usaha kita ini rame lagi. Kan kalau rame, kita juga yang senang pas lebaran nanti. Mita nggak mau Mas. Mita lebih milih jualan apa adanya, pelan-pelan tapi berkah, daripada harus jual harga diri begini. Kamu kok jadi punya pikiran kayak gitu sih? Kalau kamu nggak mau ya udah, Mas nggak maksa. Mas cuma lagi cari cara biar showroom kita nggak sepi terus. Tapi ya udah, kalau emang kamu nggak srek, nanti aku cari orang aja yang khusus marketing begini. Jadi kamu yang katanya mau bantu urus konten showroom saya? Namanya siapa tadi? Di WA namanya beda soalnya. Iya Pak Putra, nama asli saya sebenarnya Septi Nur Aini. Tapi kalau lagi di depan kamera, panggil aja Vanessa. Biar lebih dapat feel artisnya gitu Pak. Septi Nur Aini jadi Vanessa. Waduh, jauh banget ya bedanya.
Tapi kamu lucu juga ya bisa kepikiran nama begitu. Ih, Pak Putra, ya kan biar gampang diingat orang, Pak. Kalau Septi mah udah pasaran. Kalau Vanessa kan lebih glowing kedengarannya. Ada-ada aja kamu. Ya sudah, intinya kamu mau kan jadi sosial media marketing di sini? Udah tahu kan harus gimana? Yang saya minta ya kayak video-video viral itu. Udah paham banget, Pak. Pokoknya Bapak tinggal terima beres. Bapak sediain mobil yang paling kinclong, nanti biar saya yang goyang di depannya sampai netizen pada antri mau beli. Oke, saya pegang omongan kamu ya. Yang penting showroom ini rame lagi sebelum lebaran. Saya udah pusing lihat unit nggak ada yang laku-laku. Tenang aja, Pak. Selama ada Vanessa, saya jamin showroom ini nggak bakal sepi lagi. Pak Putra juga jadi nggak bakal bosen deh kalau ke kantor tiap hari. Sip. Goyang sitik lagi Mbak Vanes. Pinter tenan. Sing luas. Wah, Jan. Niki nggo konten TikTok pasti langsung meledak, Bos. Gimana Mas Yono? Udah dapat belum goyangannya? Jangan lupa diedit pakai lagu yang lagi viral itu ya, biar saya kelihatan makin gemoy. Bagus, pokoknya bikin orang nggak bisa kedip pas lihat videonya. Kalau begini kan showroom kita jadi nggak kelihatan kayak gudang tua, Yon. Bener banget, Bos. Lihat nih videonya. Mbak Vanessa-nya dapat, mobilnya juga dapat. Mesti banyak yang japri nanya harga nih, Bos. Bisa aja kamu, Yon. Memang beda ya kalau yang promoin orangnya seger begini. Lucu juga ya kamu, pinter milih orang. Makanya Pak Putra, jangan pusing-pusing lagi. Selama ada Vanessa, stok mobil di sini pasti cepet habis. Tapi jangan lupa ya Pak, kalau laku, bonusnya harus spesial buat Vanessa ya. Beres, apa sih yang nggak buat kamu? Yang penting rame dulu ini showroomnya. Jan, mboten enten obate, Bos. Lihat nih komentarnya. Semua nanyain lokasi showroom gara-gara lihat Mbak Vanessa. Memang Mbak Vanessa niki Dewi Fortunane showroom kita, Bos. Betul kamu, Yon. Baru kali ini dalam sehari langsung keluar 2 unit sekaligus. Ternyata emang bener, zaman sekarang itu harus bikin konten beginian. Mas, ini air minum buat buka nanti. Ayo pulang, sudah mau maghrib. Kita buka di rumah aja bareng-bareng. Wah, Mbak Mita, sebentar toh. Ini loh, lihat hasilnya Mbak Vanessa. 2 unit laku dalam sehari. Coba kalau dari dulu pakai cara ini, mungkin showroom kita sudah punya cabang. Mbak Vanessa ini bener-bener pinter narik pembeli, Mbak. Jadi selama ini bantuan aku lewat foto-foto itu nggak ada artinya ya Mas? Kamu lebih bangga sama hasil yang begini? Aduh, Mit. Kamu lihat sendiri perbandingannya. Jauh. Hasil yang dibawa Vanessa itu nyata. 2 mobil laku tanpa ribet. Harusnya kamu seneng dong. Kebutuhan rumah jadi gampang terpenuhi. Bener itu, Bos. Zaman sekarang mah nggak butuh yang alim-alim kalau mau jualan mobil. Yang penting itu yang bisa narik mata pelanggan langsung datang bawa tanda jadi. Nggih mboten, Bos? Aku emang seneng kalau usaha kita maju Mas. Tapi aku kok ngerasa sekarang Mas lebih menghargai orang lain dibanding istri sendiri yang nemenin Mas dari nol. Udah deh, jangan mulai drama di depan Yono. Malu-maluin aja. Ini tuh urusan bisnis, bukan urusan perasaan. Kamu pulang duluan sana. Jangan bikin suasana hati aku jadi berantakan. Sabar, Mbak Mita. Mending pulang masak yang enak buat Bos Putra. Biar tenaganya kuat buat bikin konten besok sama Mbak Vanessa. Mas Putra kok jam segini belum pulang juga? Kenapa sekarang sering pulang malam? Dulu sesibuk apapun, dia selalu usahain buka puasa sama tarawih bareng aku. Kenapa sekarang semuanya terasa beda? Apa rumah ini udah gak bikin kamu nyaman lagi? Apa aku yang salah karena gak bisa bantu cari uang sebanyak itu?
makasih banyak ya Pak Putra. Vanessa jadi nggak enak. Tadi niatnya cuma mau menemani Bapak cari udara segar, malah dibeliin pas bagus begini. Halah, cuma segitu aja kok. Itu nggak sebanding sama kerja keras kamu buat showroomku, Van. Baru kali ini saya ngerasa benar-benar dimengerti. Istri di rumah mah cuma bisa ngomel sama Mita pulang terus. Nggak paham perjuangan saya di sini. Sabar ya Pak. Aku sedih dengar Pak Putra yang hebat begini kurang dihargai di rumah. Padahal kalau aja aku istrinya Pak Putra, pasti udah aku manjain terus tiap hari. Aku bakal pastiin Pak Putra nggak bakal ngerasa capek sedikit pun. Vanessa, kamu beneran ngomong gitu? Kamu mau sama laki-laki kayak saya? Kenapa enggak Pak? Pak Putra itu hebat. Tapi kok kelihatannya kurang dimanja. Vanessa jadi pengen banget ada di posisi itu. Jagain Bapak, dengerin cerita Bapak. Bukan cuma disuruh pulang terus kayak yang di rumah. Baru kali ini ada yang bicara begitu ke saya, Van. Mita, dia nggak pernah paham perasaan saya. Udah, jangan bahas itu lagi. Malam ini kan malam kita. Bapak udah ajak Vanessa jalan-jalan. Udah kasih tas bagus ini. Vanessa ngerasa jadi wanita paling spesial. Kamu emang spesial, Van. Saya jadi berat mau pulang. Ih, Bapak harus pulang dong. Biar besok pagi kita bisa ketemu lagi. Bapak istirahat ya. Jangan dipikirin omelan di rumah. Ingat aja, ada Vanessa yang selalu nungguin Bapak. Hati-hati di jalan ya, Pak. Mas, jam segini kok baru pulang? Teleponku juga gak kamu angkat. Aku tungguin di meja makan sampai makanannya dingin. Aku kan udah bilang, di showroom lagi banyak urusan. Kalau sudah jam segini, ya kamu tidur aja duluan. Gak usah dibikin ribet pakai nunggu segala. Gimana aku bisa tidur tenang, Mas? Tadi pas pengajian sore, aku malu banget. Ibu-ibu di sana pada bahas konten showroom kamu yang isinya joget-joget terus. Aku ini istrimu, Mas. Walah, cuma karena omongan ibu-ibu pengajian itu. Mit, mereka itu nggak paham bisnis. Konten Vanessa itu yang bikin unit kita laku keras bulan ini. Tapi ini bulan Ramadan, Mas. Masa kontennya begitu? Bukannya cari berkah, kamu malah biarin orang-orang dapat dosa gara-gara tontonan gak benar di showroom kita. Dah lah, nggak usah dengerin omongan orang nggak jelas. Yang penting uang bulanan kamu lancar kan? Kamu di rumah urus yang benar aja, nggak usah ikut campur urusan Vanessa. Aku capek. Besok pagi-pagi aku harus antar Vanessa lagi. Waduh, bos. Wajahnya kok ditekuk terus. Kayak ceramah semalam di rumah durasinya panjang ya, bos? Biasalah, Yon. Istri nggak paham bisnis. Ribut terus soal konten. Malu sama ibu-ibu pengajian lah, apalah. Padahal dia nggak tahu pusingnya jualan mobil kalau nggak laku-laku. Itu dia masalahnya, bos. Orang sukses kayak Bos Putra ini harusnya didukung, bukan malah ditarik kakinya biar berhenti maju. Lihat tuh, Mbak Vanessa. Kenapa sama Vanessa? Jan, bos, Mbak Vanessa itu bener-bener spek bidadari. Bodine niku lo mantep tenan, kelihatan kelasnya. Kalau bos jalan sama dia, orang-orang bakal makin segan. Cocok banget jadi nyonya showroom, pendamping Bos Putra. Ngawur kamu, Yon. Dia tuh karyawan kita. Loh, karyawan kan bisa jadi lebih, bos. Daripada di rumah cuma dapat omelan dan wajah kusam, mending fokus sama yang seger begini. Mbak Vanessa ini bawa hoki, bos. Lihat aja, sejak ada dia, showroom kita makin mahal auranya. Jangan sampai lepas, bos. Assalamualaikum, Yono. Mas Putranya ada? Ini saya bawain makanan buat buka puasa di sini.
Waalaikumsalam. Waduh Mbak Mita, telat datangnya. Pak Putra baru aja berangkat sama Mbak Vanessa. Katanya mau buka puasa bareng di resto hotel depan. Mau ngerayain bonus penjualan katanya. Buka di resto. Tapi Mas Putra nggak bilang apa-apa sama saya, Yon. Ya, namanya juga bos, Bu. Lagi pengen suasana baru yang gak ngebosenin. Apalagi Mbak Vanessa lagi seneng banget. Baru aja dapat kado tas mewah dari Pak Putra. Katanya sih, tanda terima kasih udah bikin showroom makin rame. Tas mewah? Mas Putra beliin Vanessa tas? Iya, Bu. Harganya lumayan lah buat cicilan motor saya. Daripada mubazir itu rantangnya dibawa balik, mending buat saya aja lah Mbak ah. Kasian kan Mas Putra udah makan enak di resto, masa disuruh makan lauk rumahan lagi. Gak level lah Bu. Nggak usah, Yon. Biar saya bawa pulang aja. Pantesan nggak pulang. Ternyata asik makan enak di sini sama cewek ini. Enak ya, Mas? Mita, ngapain kamu kesini? Gak malu apa diliatin orang-orang? Datang-datang langsung marah gak jelas. Ngapain malu? Yang harusnya malu itu kamu, Mas. Istri disuruh hemat di rumah, kamunya malah foya-foya beliin tas mahal buat dia. Kamu anggap aku apa, Mas? Bu Mita, jangan berisik dong, malu. Ini kan hadiah dari Pak Putra karena kerjaan aku bagus. Nggak usah baper gitulah. Nggak usah sok ngatur ya. Kamu itu cuma orang baru yang nggak tahu diri. Nggak usah ikut campur urusan keluarga saya. Mita, jaga mulut kamu. Vanessa itu udah bantu showroom aku laris. Gak kayak kamu. Taunya cuma protes, curiga, sama bikin pusing kepala. Oh, jadi sekarang aku cuma bikin pusing. Kamu lupa siapa yang nemenin kamu pas kamu masih susah dulu. Pas showroom kita masih sepi, siapa yang sabar? Kamu sadar gak sih? Gara-gara pikiran kaku kamu itu, bisnis aku hampir mandek. Vanessa ini yang kerja keras, tapi malah kamu maki-maki. Dasar istri gak tahu diuntung. Jadi pengorbananku selama ini cuma dianggap nggak tahu diuntung. Oke Mas, kalau emang aku cuma jadi penghalang buat kamu, malam ini aku pergi dari rumah. Silakan kamu sukses bareng perempuan pilihanmu ini. Sana keluar, gak usah drama bawa-bawa pengorbanan. Lihat aja, paling seminggu juga kamu balik lagi karena gak kuat hidup susah. Waduh bos, jangan terlalu dipikirin lah omongan Bu Mita. Orang sukses itu wajar kok dapat ujian dari rumah sendiri. Mungkin Bu Mita emang belum siap punya suami hebat kayak Bos Putra. Ya itu dia, Yon. Dia tuh apa-apa serba dipermasalahin. Capek aku kalau tiap hari harus disidang terus kayak koruptor. Ya maklum lah bos. Orang kalau dunianya cuma seputaran dapur, ya pikirannya sempit. Nggak kayak Mbak Vanessa ini. Paham mana yang bisnis, mana yang hobi. Jauh lah kelasnya. Sabar ya sayang. Maksud aku Pak Putra. Bapak itu butuh ketenangan supaya pikirannya fresh lagi. Jangan sampai masalah rumah ngerusak rezeki kita di sini. Bener kata Mbak Vanessa bos. Mending bos istirahat aja dulu beberapa hari. Liburan atau nenangin diri di mana gitu. Biar showroom ini saya sama Mbak Vanessa yang pegang sementara. Bos tenang aja. Semua kerjaan bakal beres di tangan kita. Iya, Yon. Aku emang butuh tenang sebentar. Tolong showroom ini kalian jaga ya. Aku percaya sama kalian berdua. Loh, kok kosong? Mana mobil-mobilnya? Yono, Vanessa! Yono, keluar kamu. Jangan bercanda ya. Ini mobil-mobil kemana? Ayo angkat, Yon, angkat. Kacau. Nomor yang Anda tuju tidak aktif. Vanessa,
Kamu di mana? Gila, semuanya nggak aktif. Kemana mereka semua? Gak mungkin mereka tega khianati aku. Aku sudah kasih kepercayaan penuh. Di mana kalian? Kamu bosnya kan? Mana mobil saya? Katanya hari ini unitnya dikirim ke rumah. Maksud Bapak apa ya? Saya baru saja sampai dan saya juga bingung. Kagak usah banyak alasan lo. Gue udah transfer 150 juta buat DP mobil ke rekening si Vanessa, admin loan tuh. Sekarang nomornya kagak aktif. Showroom malah lowong begini. Maksud lo apa ya? Saya juga sudah setor 100 juta. Kamu mau main-main ya? Kamu mau bawa lari uang kami? Sumpah Pak, saya nggak tahu. Vanessa itu karyawan saya. Dia kabur bawa semua mobilnya. Saya juga korban di sini Pak. Kami nggak mau tahu urusan kamu. Kamu pemiliknya, kamu yang harus tanggung jawab. Kalau uang kami nggak balik, kami seret ke kantor polisi sekarang juga. Tolong Pak, beri saya waktu. Saya benar-benar nggak pegang uang sebanyak itu. Kagak ada urusan waktu-waktuan. Pokoknya gue mau duit gue balik sekarang. Atau lu mau nginep di penjara gara-gara nipu orang. Pilih cepet. Halo, Mit. Ini aku, Putra. Tolong jangan dimatiin dulu, Mit. Mas mau minta maaf. Aku benar-benar minta maaf atas semua kelakuan aku selama ini. Ada apa lagi, Mas? Bukannya kamu udah bahagia sama pilihan kamu yang jago joget itu? Aku habis ditipu. Yono sama Vanessa bawa kabur semua mobil dan uang DP orang-orang. Mas gak punya apa-apa lagi sekarang. Semua habis, Mit. Habis. Terus, sekarang kamu mau apa? Mas udah jual showroom itu buat ganti rugi ke orang-orang, Mit. Aku gak punya apa-apa lagi. Aku sadar sekarang. Aku udah buta sampai tega nyakitin kamu. Aku malu mau jemput kamu ke rumah ibu dengan keadaan begini. Maafin Mas ya, Mit. Mas benar-benar hilaf. Mas cuma minta doa kamu supaya Mas bisa jadi orang bener lagi. Gimana sayang? Enak kan liburan pakai uang hasil keringat si bos mobil itu? Enak banget dong sayang. Lagian si Putra itu emang dasarnya mata keranjang. Laki kayak gitu paling gampang ditipu. Cukup dikasih senyum dikit, puji-puji dikit, langsung deh luluh. Bodoh banget dia. Iya, dia pikir kita beneran kerja keras buat dia. Padahal kita cuma nunggu momen yang pas buat sikat semuanya. Stok nama masih banyak. Kayaknya habis ini kita harus nyari target lain nih. Siapa ya kira-kira bos yang gampang dikibulin lagi? Gimana kalau kita cari yang di luar kota? Biar makin seru mainnya. Boleh juga ide kamu. Selamat tinggal Putra. Selamat menikmati kemiskinan lu.